Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, di video kali ini kita tidak membahas tentang kuliah spiritual karena ada bab yang tertinggal, ya, yaitu dari postingan saya tanggal 13 Desember tahun 2019, bagaimana cara melakukan letting go. Ya, di sini masih tertulis masih part 1, memang dalam video itu masih ada part 1. Oke, tampaknya ada kesalahan teknis karena saya pikir saya sudah upload part yang kedua, tapi ternyata belum terupload dan video itu sekarang filenya sudah nggak tahu hilang kemana. Oke, saya sudah buat sebenarnya part kedua, tapi jangan khawatir karena di video kali ini saya kembali membuka catatannya dan kita akan kembali membahas tentang bagaimana cara melakukan letting go. Oke? Mari kita lanjutkan pembahasan yang belum selesai ini dan kita akan selesaikan pembahasannya. Oke? Sebelum kita lanjutkan ke bab yang kedua, kita sedikit mengulang letting go ya. Let go. Oke. Bagaimana cara melakukan letting go ya? Nah, konsepnya adalah kita ini adalah sebagai pengamat. Ya, ini untuk mereview Anda lagi. Oke. Jadi konsepnya adalah kita ini sebagai seorang pengamat dan kita mengamati objek. Benar ya, objek ya. Ada objeknya tuh bisa berbagai macam. Ya, dan kita nih fungsinya memang tugas kita adalah sebagai seorang pengamat. Inilah hakikat kita sebagai diri sejati. Kita ini hanya pengamat, mengamati sebuah objek. Oke, teorinya seperti ini, simpel aja sebenarnya. Cuman seringkali ketika belajar spiritual, satu hal yang simpel itu ternyata nggak sesimpel itu. Karena itu saya kemarin memberikan sebuah ide atau memberikan tips dan triknya bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul ketika kita melakukan letting go. Hambatan yang muncul biasanya tuh pasti berkaitan dengan pikiran, betul? Karena kita kadang-kadang boring, kadang-kadang bosen, kadang-kadang pikiran ini melawan dan segala macam. Nah, sebenarnya pikiran ini bisa kita bisa kita atur lah, karena pikiran ini sebenarnya tidak lain hanyalah sebuah tools, betul? Yaitu hanya sebuah alat, hanya sebuah tools. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita bagaimana cara melakukan letting go. Nah, saya memberikan tips dan triknya supaya jangan langsung melakukan letting go dulu, jangan langsung, tapi kita melakukannya dengan cara latihan. Jadi letting go itu sebenarnya apa? Yang menjadi objeknya itu adalah pikiran, betul nggak? Ya, kita ini mengamati pikiran kita datang dan pergi, karena pikiran itu sebenarnya cuma datang dan pergi, cuman kita aja yang memberikan makna sehingga dia menjadi menempel di kita punya pikiran, di kita punya memori ya istilahnya, data itu kan menjadi data. Nah, data itu kan bisa menempel karena ada emosi di dalamnya. Nanti kita akan bahas, oke? Sebelumnya kita akan review dulu bagaimana latihannya step by step supaya kita bisa menuju ke goalnya itu, bisa mengamati pikiran kita sendiri. Ya, langkah pertama bagaimana kita mengamati. Ya, jadi tekniknya adalah mengamati. Jadi mengamati supaya bisa letting go, kita harus mengamati dulu, harus tahu bagaimana cara mengamati. Oke, yang pertama adalah kita ini mengamati benda atau makhluk hidup yang bergerak maupun yang nggak bergerak ya. Jadi mengamati benda atau makhluk hidup, mana sudah kita bahas ya, entah yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak bergerak maupun yang bergerak ya. Ini yang di video pertama, review aja. Jadi yang paling gampang adalah kita mengamati benda. Tanpa mengamati itu berarti tanpa ada ekspektasi. Mengamati itu mengamati apa adanya. Di video pertama saya memberikan contoh, misalkan mengamati handphone. Ya, mengamati handphone itu kita lihat handphone kita di depan, ada jarak, ada space, karena namanya seorang pengamat itu pasti ada space antara objek yang dia amatin dengan dirinya. Ya, ini space-nya nih. Oke, ini adalah objeknya. Nah, objeknya ini kita ini sebagai pengamat, posisinya di sini kita mengamati objek ini dengan tanpa dengan tanpa memberikan nilai, dengan tanpa memberikan emosi, hanya melihat benda as it is, melihat benda itu handphone ya seperti handphone.
Bagaimana cara melihatnya? Melihatnya kita lihat mulai dari sisi yang paling ujung, makin lama makin luas, makin luas, makin luas, makin luas, sampai kita melihat semuanya. Dan ketika kita melihat semuanya, handphone itu hanya sebagai benda. Nggak ada emosi, nggak ada memori, nggak perlu ditembel-tembel atau ditambah-tambahin dengan nilai. Ya, biasanya pikiran itu suka memberikan nilai, misalkan, aduh handphone ini bagus sekali, atau wih handphone ini pemberian pacar saya, waduh handphone saya mengingatkan saya pada siapa. No, handphone saya teknologi tinggi, handphone saya mahal. No, itu hanya sebuah nilai, penambahan nilai. Ini hanyalah sebuah benda, dan hanya kita mengamati handphone itu sebagai benda. Jadi pahami ya. Ya, mulai dari benda yang tidak bergerak dulu, karena yang paling gampang, dan kemudian setelah ini sudah terbiasa, kita akan masuk benda yang bergerak. Kalau benda bergerak nih, kita bisa mengamati orang lagi berjalan, lalu lalang. Kita bisa mengamati mobil yang bergerak di pinggir jalan. Kita amati aja, jangan memberikan nilai. Saya paling suka mengamati mobil. Jadi kalau saya melakukan meditasi jalan, saya sempatkan diri untuk lewat di atas jalan tol. Ya, jadi jembatan itu di bawahnya jalan tol. Ya, jadi saya bisa melihat ke bawah. Nah, kebetulan sekarang ada COVID-19, jadi lebih mudah atau lebih gampang melakukan itu dibandingkan dengan hari biasa. Kalau hari biasa kan banyak orang lalu lalang di situ. Sementara kalau sekarang COVID jarang sekali ada orang di situ. Saya biasanya sempatkan diri untuk melihat mobil di bawah saya jalan tol. Dan apa yang saya lakukan? Saya melihat mobil itu bergerak. Biarkan dia aja bergerak. Ada mobil bagus, ada mobil jelek, ada mobil tua, ada mobil baru, ada mobil sedan, ada mobil SUV, ada mobil berbagai macam brand. Kita lihat aja tanpa memberikan nilai. Apa yang kita lihat? Mobil itu datang dan pergi begitu saja. Itu aja. Datang pergi, datang pergi, datang pergi, datang pergi, dan gak ada yang abadi. Kalau kita mengikuti mobil satu itu, dia akan pergi makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, hilang. Ya, jadi kalau begitu pikiran berusaha untuk memberikan nilai, misalkan ada mobil merah nih, bagus banget nih, kita ikutin mobil itu terus sampai di ujung jalan, mobil itu akan hilang. Dan ketika hilang, kita akan melihat lagi mobil yang datang lagi, hilang lagi, datang lagi, hilang lagi. Lama-lama kita akan melihat bahwa objek yang bergerak itu datang dan pergi dengan biasa. Ya, kalau kita tidak memberikan makna, maka mobil itu datang dan pergi. Apakah mobil itu tidak masuk memori? Masuk. Tapi karena tidak mempunyai nilai, maka itu dilewatin begitu saja. Bisa dipahami ya. Kalau Anda masih belum paham, di video nomor 1 itu linknya nanti saya kasih di bawah, itu menjelaskan dengan lebih detail. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang cara yang nomor 2. Setelah kita sudah terbiasa mengamatin, ya, perhatikan kata terbiasa, karena pikiran ini akan menjadi mudah. Ya, perhatikan di atas ini tadi. Ini kan tadi kesulitan kita karena kita sulit untuk deal dengan pikiran. Oke, nah pikiran ini perlu praktis, perlu latihan. Artinya apa? Diulang-ulang berkali-kali, perlu repetisi. Kalau Anda melakukan ini sering, ya pemanasan dulu, atau Anda melakukan ini berulang kali, kejadian yang tadinya sulit, susah, lama-lama bisa menjadi lebih gampang ketika pikiran sudah terbiasa. Oke, jadi bagi pikiran ini sebenarnya nggak ada kata sulit. Ketika pikiran ini melawan, itu biasa dilakukan di awal, karena pikiran ini belum terbiasa. Ya, jadi begitu pikiran Anda terbiasa, maka apa yang terjadi? Anda akan lebih mudah melakukan itu. Bisa dipahami ya. Jadi tujuan dari tips ini, latihan dulu supaya membiasakan pikiran. Ketika nanti kita mengamati pikiran kita, itu jauh lebih mudah karena kita sudah terbiasa untuk menjadi pengamat. Ya, paham ya? Jadi ketika kita melihat objek, yang di langkah pertama, objek bergerak maupun tidak bergerak, kita latihan seperti itu. Kita akan latihan terus sampai akhirnya pikiran ini terbiasa. Terbiasa untuk apa? Terbiasa untuk melihat benda datang dan pergi. Terbiasa untuk melihat benda tanpa memberikan embel-embel. Catat itu ukurnya. Oke, lanjut. Yang kedua, kita latihan lagi mengamati. Setelah yang pertama kita sudah bisa lakukan, maka sekarang kita latihan mengamati lagi tahap kedua. Sekarang yang kita amatin bukan benda bergerak atau benda di luar diri kita, tapi mulailah kita mengamati tubuh kita. Mengamati tubuh. Kembali seperti yang sudah Anda lihat di video nomor 1,
bahwa semuanya ini diperlukan niat untuk melakukan ini. Tanpa niat Anda nggak bakal bisa. Oke? Nah, mengamati tubuh, apa yang diamati? Tubuh bagian mana yang diamati? Bebas. Bebas. Ya, bebas. Bagian tubuh mana aja itu adalah bagian dari tubuh Anda yang tidak terpisah, karena tubuh ini akan mengikuti Anda selama Anda hidup di dunia ini. Betul? Jadi tubuh ini adalah vessel kita. Tubuh ini adalah syarat supaya kita bisa hidup di dunia ini. Tanpa tubuh, soul kita nggak mungkin bisa hidup di dunia. Ya, karena tubuh inilah yang menghubungkan kita dengan Mother Nature. Betul? Ya, tadi kalau kita mati, kita keluar dari tubuh, maka hubungan kita dengan Mother Nature pun juga terputus. Tubuh akan kembali ke Mother Nature. Ya, jadi tubuh ini adalah miliknya dari Mother Nature. Dia itu kita pinjem atau kita pakai setelah nanti tubuh kita mati, maka tubuh akan kembali kepada Mother Nature. Nah, sekarang bagian tubuh mana yang kita amatin? Ya, kita mengamati bagian tubuh mana saja. Kalau saya pribadi, Anda boleh meniru, boleh enggak. Saya lebih suka mengamati nomor 1, ya paling bagus adalah mengamati wajah kita di cermin. Oke, mengamati wajah kita sendiri tanpa memberikan objek, tanpa membuat-buat dan membiarkan begitu saja. Kadang-kadang ketika saya melakukan ini, saya melihat wajah saya di depan cermin. Ya, kadang-kadang ada satu rasa tidak enak, ada satu rasa bahwa terlalu berpikiran negatif, ada juga satu rasa berpikiran positif. Tergantung mood, tergantung situasi. Tapi ritual melihat wajah ini sakral banget, ya. Dan Anda akan tahu bagaimana sakralnya kalau Anda sudah melakukan ini. Niatkan diri untuk melihat wajah melalui cermin. Paling gampang melalui cermin. Ya, lihat wajah, perhatikan wajah Anda 5 menit aja. Tanpa memberikan embel-embel, Anda biarkan mata berkedip. Ya, setiap kali mata Anda berkedip, biarkan aja. Ketika hidung Anda mekar, ya, narik napas ataupun mengeluarkan napas, biarkan aja. Ketika Anda menelan ludah, biarkan aja. Amati aja tanpa menghakimi, tanpa menilai. Kalau memang wajah Anda ada jerawat, atau wajah Anda kelihatan tambah tua, atau wajah Anda kelihatan tambah keriput misalkan, atau tambah cantik, jangan terpengaruh oleh pikiran itu, karena pikiran pasti akan memberikan nilai pada wajah Anda. Jadi kita membiasakan pikiran untuk mengamati it is as it is. Itulah wajah Anda, itu tubuh Anda. Ya, Anda bisa mengamati bagian tubuh mana aja yang paling Anda suka. Boleh. Ya. Nomor 2 yang paling saya suka adalah saya memperhatikan perut. Jadi ini bisa Anda lakukan sambil duduk, ya, dan kemudian mungkin Anda sambil bersila atau duduk biasa. Anda lihat perut Anda. Apa yang dilihat adalah ketika dia naik turun bernafas. Mengamati aja. Bukan mengamati aliran nafas keluar dan masuk, tapi kita mengamati perut kita yang naik dan turun. Ya, ada satu gerakan. Dan gerakan itu adalah hidup, betul? Kalau Anda sudah berhenti, perut Anda sudah nggak bergerak lagi, artinya nggak bernapas. Ya, maka hidup Anda pun juga segera berakhir. Paham maksudnya? Ya, jadi ini suatu momen yang sangat-sangat luar biasa, kelihatannya simpel tapi sangat-sangat powerful. Anda akan masuk di dalam suatu zona, suatu vibrasi yang benar-benar sakral. Ya, benar-benar sakral. Ketika Anda hanya sekedar melihat perut Anda benar. Ya, itu aja. Ya. Dan yang ketiga, kalau Anda boleh melihat bagian tubuh Anda yang lain. Kalau saya melihat seluruh tubuh dalam keadaan pakai baju atau dalam keadaan totally naked, benar-benar telanjang. Mana yang membuat Anda nyaman is up to you, bebas saja. Anda boleh step by step pakai baju dulu, kemudian totally naked. Untuk itu diperlukan cermin yang agak besar, agak panjang, agak tinggi, supaya Anda bisa melihat tubuh Anda secara keseluruhan di depan cermin. Sama juga ketika Anda melihat seluruh tubuh Anda,
Anda lihat semuanya dari atas sampai ke bawah. Anda lihat, Anda rasakan, Anda lihat it is as it is, tanpa memberikan penilaian apapun. Ini membiasakan pikiran Anda untuk tidak terlalu liar, karena pikiran itu selalu menilai segala sesuatunya dengan penilaiannya dia. Memang itu toolsnya, itu fungsinya. Jangan salahkan pikiran. Tapi dengan kita membiasakan diri untuk tidak menilai, melihat it is as it is, maka kita lebih mudah untuk melakukan let go nanti di ujung, di goalnya kita. Oke, bisa dipahami ya. Jadi Anda melihat sama seperti konsepnya di video pertama, di mana video pertama kita mengamati benda di luar kita. Video yang kedua, sekarang kita mulai masuk, kita mengamati tubuh kita. Ya, tekniknya sama persis, goalnya sama persis, rasa yang dialami pun sama persis. Mungkin kali ini yang dia alami, yang kita lihat karena tubuh kita sendiri, maka ada satu rasa yang lebih kusyuk, satu rasa yang lebih mendalam, karena mungkin selama ini kita nggak pernah melihat wajah kita sendiri, perut kita sendiri, memperhatikan ya, mengamati dengan betul-betul mengamati, atau seluruh tubuh kita. Mungkin kita malu ketika kita naked, ya, mungkin kita gak mau melihat ada beberapa bagian tubuh yang mungkin bikin kita malu atau bikin kita minder. Itu semua karena kita salah memberikan nilai aja. Jadi ketika pikiran itu sudah kita latih untuk tidak melakukan penilaian, meskipun itu hanya 5 menit, maka ketika kita melakukan letting go, nantinya akan lebih mudah. Oke, bisa dipahami ya. Cara yang terakhir, cara yang ketiga. Oke, saya jamin ini terakhir, jadi nggak ada lagi sambungan lagi. Oke, cara yang ketiga adalah dengan cara kita barulah kita kemudian mengamati pikiran. Oke, inilah tekniknya ya. Jadi setelah kita terbiasa untuk latihan 1 dan latihan 2, barulah kita masuk ke yang nomor 3. Jadi intinya adalah jangan langsung buru-buru masuk ke tahap ketiga. Tahap ke-1 dulu, tahap kedua dulu. Biasakan dulu, enjoy dulu, nikmati dulu, baru masuk tahap yang ketiga, mengamati pikiran. Kenapa? Ini susah. Kenapa ditaruh di tahap yang terakhir? Karena pikiran ini nggak bisa kelihatan. Betul? Nggak bisa kelihatan. Karena pikiran ini nggak bisa kita sentuh. Ya, nggak bisa kita dengar, nggak bisa. Panca indera kita nggak bisa melihat pikiran. Pikiran ada di mana? Di dalam diri kita. Oke, dan letting go itu berurusan dengan pikiran. Karena di dalam pikiran apa yang bergerak? Pikiran saya bergerak, Pak. Betul. Kalau dalam bahasa Inggris ini kita sebut sebagai mind ya. Pikiran. Apa yang bergerak dalam pikiran? Buah pikiran, atau kita sebut sebagai thought. Kalau kita sebut buah pikiran ini lebih gampangnya aja, kita sebut sebagai data. Betul? Kalau nggak percaya, Anda coba sekarang tenangkan diri, tutup mata, bernafas seperti biasa, diam aja, berusaha untuk diam. Nggak sampai 3 detik, nggak sampai 4 detik, tiba-tiba boom, muncul pikiran, kok ingat ini, kok ingat itu, kok ingat ini, kok ingat itu. Ya, kok ada ide ini, ada ide itu. Itulah yang disebut dengan thought, itulah yang disebut dengan data. Itulah yang nantinya kita mau let go. Ya, dan thought ataupun data ini tetap sama seperti objek ya. Jadi objek lainnya ini tetap sama, ini sama dengan objek. Jadi ini ya objek, ini ya juga objek. Sama dengan ketika kita mengamati handphone, sama dengan ketika kita mengamati tubuh. Ini adalah objek. Kalau Anda sudah latihan nomor 1 dan nomor 2 sudah terbiasa, maka pikiran Anda sudah terbiasa untuk menjadi seorang pengamat. Maka ketika Anda mengamati pikiran Anda sendiri, mengamati apa yang berada dan menjadi isi pikiran Anda, maka Anda sudah terbiasa. Pikiran Anda lebih nggak kaget dan pikiran Anda lebih bisa diatur, lebih tenang ketika melakukan let go ini. Jadi pahami ya. Jadi yang nomor 3 ini nggak terlalu saya bahas secara mendalam, karena saya berharap Anda melakukan nomor 1 dan nomor 2 dulu sebelum masuk ke nomor 3. Karena nomor 3 ini kalau Anda langsung masuk, Anda akan kaget karena pikiran akan melawan habis-habisan. Ini membuat Anda jadi tidak bisa melakukan letting go pikiran. Ya padahal yang di letting go itu adalah ini dan ini kan. Betul? Contoh misalkan ketika
kita lagi marah, ketika kita lagi down, ketika kita lagi happy, ketika kita lagi sedih, sama aja semuanya. Ya kalau kita mau letting go, semua itu akan menjadi ringan. Kita akan kembali lagi ke titik nol, karena yang membuat kita ekstrim, jadi kita merasa bahagia maupun kita merasa sedih, dua titik ini adalah titik yang ekstrim. Karena kita nggak mungkin bisa merasakan itu kalau nggak punya ekstrim negatif maupun ekstrim positif. Dua-duanya sama, dua-duanya itu adalah titik ekstrim. Anda terlalu bahagia, itu ekstrim. Anda terlalu sedih, itu juga ekstrim. Kita kembalinya kemana? Ke titik nol ini. Sehingga ketika kita melakukan letting go, ini titik yang paling ideal. Bagaimana ketika kita berada kembali ke dalam zona nol. Jadi letting go ini tujuannya adalah ketika Anda berada dalam zona ekstrim di sini nih, ya, jadi Anda cenderung ke sini, maka apa yang terjadi? Kita akan meluruskan ini dengan melakukan letting go, sehingga kita kembali dibawa ke titik nol. Lega, plong, itulah yang kita rasakan ketika kita sudah melakukan letting go. Oke, demikian pula ketika sekarang Anda sudah terlalu happy, ya terlalu happy di sini, ya Anda terlalu happy, optimis dan segala macam. Sama juga ketika Anda melakukan letting go, Anda dikembalikan ke titik nol. Ya, bisa dipahami goalnya. Oke, semoga video ini bisa memberikan Anda gambaran. Ya memang ini tentu saja nanti prosesnya akan merupakan pembelajaran yang tiada akhir. Ya, intinya dari semua ini adalah ya ini tadi, Anda itu harus memposisikan diri sebagai seorang pengamat dan Anda melihat ada objek yang diamati. Ya, Anda harus menyadari bahwa posisi Anda bukanlah objek, dan antara objek dan pengamat itu ada gapnya, ada space-nya. Ini yang harus Anda pahami betul-betul, karena kadang-kadang kita ini terlalu melekat pada objek kita. Apa itu objek kita? Ya macam-macam, bisa pikiran kita, yes. Jadi kita ini terlalu dikendalikan pikiran bahwa kita ini seolah-olah merasa diri kita adalah objek ini, karena kita tidak menyadari bahwa kita ini ada space, ada jarak antara kita dengan objek yang kita amatin. Paham ya? Jadi inilah fungsi kita, yaitu kita adalah pengamat. Kita mengembalikan jati diri kita ke dalam jati diri yang sebenarnya, yaitu objek. Dan ketika objek itu bisa kita amatin, ketika kita berhasil menyadari bahwa kita sebenarnya bukan objek itu, bahwa ada space di antara kita dan objek, bahwa kita ini posisinya ada sebagai pengamat, maka apa yang terjadi ketika Anda menyadari itu semua dan Anda mengamati objek, maka otomatis Bapak Ibu, effortlessly, otomatis objek itu akan pergi dengan sendirinya. Itulah hakikat dari letting go. Jadi letting go itu bukan berarti terus kemudian kita memaksa objek itu pergi dari tempat kita, enggak. Ketika kita menyadari bahwa kita bukanlah objek, bahwa kita adalah pengamat, bahwa objek adalah suatu hal yang kita amatin, maka objek itu akan pergi dengan sendirinya. Oke, dicatat ya, ini adalah pelajaran utamanya. Ya, saya ulangi lagi. Ketika Anda menyadari bahwa Anda bukanlah objek, dan Anda menyadari bahwa Anda posisinya ada sebagai seorang pengamat yang ada space yang memisahkan Anda dengan objek Anda, maka itu objek itu akan pergi dengan sendirinya tanpa Anda bersusah payah. Ya, jadi tantangannya adalah bagaimana kita keluar dari objek ini, karena selama ini kita merasa diri kita adalah objek. Oke, satu lagi penutup sebelum saya tutup video ini, saya kasih bonus ya. Ada satu pelajaran yang saya pelajari dari Osho tentang pengamat yang mengatakan seperti ini: segala sesuatu yang bisa Anda amati berarti itu pasti bukan Anda. Oke, saya ulangi lagi. Segala sesuatu yang bisa Anda amatin berarti itu pasti bukan Anda. Ya, jadi kalau kita sebut sebagai objek, segala sesuatu yang bisa kita amatin itu sebagai objek, berarti bisa dipastikan objek itu pasti bukan real you ya, atau real me ya. No, bukan. Pikiran, bisa Anda ngamati pikiran? Bisa. Berarti itu pasti bukan Anda.
Bisa dipahami? Ya, karena nggak ada, kalau sekarang pengamat, tentu pengamat nggak bakal bisa melihat dirinya sendiri, betul? Pengamat hanya melihat objek di luar dia. Ya, karena itu segala sesuatu yang bisa Anda amatin, berarti itu pasti bukan Anda. Oke, menarik? Pembahasan yang luar biasa. Oke, sudah 25 menit. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Mohon maaf karena video ini harus menunggu lama, karena saya nggak ngeh. Saya pikir ini sudah diupdate, sudah diupload, tapi ternyata belum diupload. Dan ketika saya cari filenya ternyata nggak ada. Dan kemudian saya buka ulang catatan saya, dan saya sudah menemukan, oh ternyata seperti ini. Akhirnya saya sudah bisa selesaikan materi ini dengan baik. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, sudah like video ini. Saya tunggu komen-komennya di kolom komen. Apabila ingin bertanya atau ingin komentar atau ingin sharing apapun, Anda boleh komentar di kolom komentar. Ya, nggak ada benar dan salah. Kalau Anda ingin join grup Facebook, Anda bisa masuk link grup Practical Ho'oponopono yang linknya ada di bawah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Thank you. I love you. Bye.